tidak sama dengan tahun ajaran sebelumnya. Kalau tahun ajaran sebelumnya kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan bapak ibu guru yang lainnya, belajar di sekolah. Tapi untuk saat ini, untuk tahun ajaran 2020-2021, karena masa pandemi belum berakhir gitu, kita akan pembelajaran jarak jauh, PJJ begitu. Nanti akan Bu Dwi sampaikan bagaimana PJJ untuk SDIT Amal Insani. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus ini. Ini keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi PJJ yang kita laksanakan untuk tahun ajaran ini bukan kebijakan kita sendiri, kebijakan SDIT Amal Insani sendiri, tapi ini merupakan kebijakan dari Kemdikbud seperti itu. Dan bagaimana pola pembelajaran untuk pendidikan dasar? Kita SD termasuk di pendidikan dasar gitu ya, di pendidikan di tahun ajaran 2020-2021. Untuk tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Di tanggal 13 Juli 2020 kita sudah mulai tahun ajaran baru, dan kita sudah awali dengan MPLS sepekan ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi untuk tahun ajaran baru masih tetap di bulan Juli 2020. Dan untuk pembelajaran di zona kuning, oranye, merah itu seperti apa? Di zona kuning, oranye, dan merah dilarang, sekali lagi dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi kita di Jepara, kita termasuk daerah zona merah, jadi dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi kita tidak diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung tatap muka di sekolah. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Tetap melanjutkan pelajaran dari rumah, belajar dari rumah, PJJ begitu, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk daerah atau zona yang hijau bagaimana untuk pembelajarannya? Kalau di daerah zona hijau sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, tapi itu pun dengan beberapa tahap. Untuk tahap pertama yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka adalah SMA, SMK, MA, dan yang sederajat. Kemudian di tahap berikutnya, di bulan yang ketiga, 2 bulan setelahnya, itu baru diizinkan untuk SD, MI, paket A, dan SLB. Kemudian di bulan yang kelima, 2 bulan setelahnya, di tahap 3 itu baru PAUD formal seperti TK, RA, TKLB, dan non formal itu baru diizinkan. Itu pun hanya untuk daerah yang zona hijau. Nah, ketika nanti begitu ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Begitu. Nah, untuk pola aplikasi, media, dan penilaian daring atau PJJ yang SDIT Amal Insani gunakan itu nanti seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Untuk pola yang kita pakai gitu ya, masih daring dan luring, sinkronus atau asinkronus. Untuk sinkronus itu ketika siswa di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah ataupun di rumah begitu, di waktu yang sama, di dalam jaringan yang sama, itu namanya sinkronus atau daring. Atau asinkronus kita pakai luring juga. Ketika siswa belajar di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah, dalam waktu yang berbeda, tapi dengan memanfaatkan jaringan yang ada.
begitu ya. Jadi untuk SDIT Amal Insani kita tetap pakai dua itu, pola daring dan luring. Kemudian untuk aplikasi yang kita gunakan salah satunya WA, karena saya yakin Bapak Ibu guru wali murid semuanya sudah memiliki WA untuk Bapak Ibu wali murid. Kita WA memanfaatkan bisa jadi video call atau voice note. Kemudian Zoom nanti insya Allah sepekan sekali maksimal itu ya, atau 2 pekan sekali nanti ada Zoom. Pemanfaatan Zoom ini hanya untuk sebagai sarana untuk menyapa anak-anak agar bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa bertemu dengan Bapak Ibu wali kelas gitu. Jadi tidak kita gunakan untuk pembelajaran, tapi hanya sekedar untuk menyapa anak-anak di rumah. Kemudian platform edukasi, mungkin Bapak Ibu guru untuk pembelajarannya nanti bisa memanfaatkan dari ruang guru, rumah belajar, ataupun yang lainnya yang banyak sekali sudah beredar begitu. Kemudian untuk media dan sumber belajar, memang yang utama adalah yang kita pakai adalah gadget, HP, laptop, atau PC atau tab begitu. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada. Kemudian sumber belajarnya dari buku paket, dari modul, PPT, mungkin nanti dari Bapak Ibu guru ada yang menyampaikan pembelajaran dengan PPT atau maupun dengan video pembelajaran. Kemudian untuk penilaian seperti semester 2 terakhir kemarin kita sudah mencoba memanfaatkan Google Form, kemudian PDF atau Word, nanti soal kita simpan dalam bentuk PDF atau Word, nanti disampaikan ke anak-anak. Ketika Bapak Ibu wali murid punya printer di rumah, bisa di-print, bisa dikerjakan oleh anak-anak. Atau secara konvensional seperti ketika kita tidak PJJ begitu ya, ada paket soal yang nanti bisa diambil di sekolah, kemudian diambil oleh Bapak Ibu wali murid ke sekolah, dibawa pulang ke rumah, dikerjakan di rumah, kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu dikumpulkan kembali ke sekolah dan untuk dikoreksi Bapak Ibu guru. Itu untuk penilaiannya. Kemudian untuk struktur kurikulum, kita masih memakai kurikulum 2013 begitu. Untuk struktur kurikulumnya, mapelnya, muatan pelajarannya, yang pertama ada PAI, kemudian ada tematik itu ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Kalau kelas atas matematika sudah bisa sendiri begitu. PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK. Kemudian ada Bahasa Jawa, Pramuka, TM, Tahfidz mengaji, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan PTG. Selanjutnya untuk jadwal, ini jadwal untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau pembelajaran normal, satu hari bisa jadi ada 8 sampai 9 jam pelajaran, tapi untuk PJJ kelas bawah kita hanya 2 jam pelajaran, yang kelas atas 3 jam pelajaran, terutama kelas 6 ini 3 jam pelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadwal insya Allah sudah dibagi di kelasnya masing-masing ketika kemarin mengambil buku paket. Untuk proses pembelajarannya nanti seperti apa? Nah, sebenarnya anak-anak sudah dibiasakan di awal pekan ini gitu ya, untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sudah kita biasakan untuk yang pertama pembiasaan adab Islami. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, sebelum mulai proses belajar, nanti anak-anak dibiasakan untuk pembiasaan adab Islami. Contohnya sholat duha, kemudian al-maksurat, murojaah atau nambah hafalan begitu. Nanti untuk murojaah atau tambah hafalan, nanti setiap hari ada video tentang hafalan di surat di kelas itu. Jadi nanti untuk bisa mendampingi anak-anak hafalan di rumah. Kemudian ada olahraga ringan, kemudian membantu orang tua. Ini salah satu
contoh untuk pembiasaan adab Islami. Jadi sebelum proses belajar nanti anak-anak dibiasakan untuk ini sholat duha, al-masurat dan yang lainnya. Kemudian nanti setelah itu ada ke jam pembelajarannya. Kalau di kelas bawah ada 2 jam atau 2 mapel, yang kelas atas ada 3 mapel begitu. Kemudian selanjutnya jika ada tugas maka dikumpulkan maksimal pukul 20 atau pukul jam 8 malam di hari yang sama atau di hari berikutnya. Jadi ketika nanti ada tugas maksimal dikumpulkan pukul 20 jam 8 malam. Ketika tidak selesai ya sudah dikumpulkan di hari berikutnya, karena saya yakin anak-anak juga butuh istirahat, bapak ibu wali murid juga butuh istirahat, bapak ibu guru juga butuh istirahat untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya untuk pembelajaran tahfidz dan mengaji. Tahfidz dan mengaji untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini satu kelas diampu satu guru, itu untuk tahfidz dan mengaji. Jadi satu guru mengampu di satu kelas untuk tahfidz dan mengajinya. Kemudian kenapa dipilih seperti ini? Agar memudahkan komunikasi, evaluasi dan koordinasi, dan nanti tugas-tugas juga agar lebih terfokus begitu. Untuk tahfidz nanti insya Allah setiap hari ada video yang disampaikan ke anak-anak sesuai target hafalannya di jenjangnya masing-masing. Itu untuk mendampingi anak-anak hafalan di rumah. Kemudian untuk mengaji 1 pekan sekali, nanti bisa lewat video call WA ataupun dengan Zoom atau yang lainnya. Untuk bapak ibu guru pengampunya insya Allah sudah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing bersamaan dengan jadwal PJJ saat pengambilan buku paket. Terima kasih atas waktunya. Pesan untuk anak-anakku semuanya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, sholat duha jangan dilupakan, murojaah dan hafalan harus terus ditambah, patuh dan taat kepada bapak ibu. Ingat ya, sebenarnya kita sudah sekolah meskipun kalian belajar di rumah. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, bisa belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bapak ibu guru semuanya. Itu, dan semoga apa yang kita sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Bu Dwi sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.